Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmudan. Ihwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat usia, nikmat kesehatan, dan juga nikmat iman dan Islam. Ihwatul iman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita telah melaksanakan saum 22 hari yang mudah-mudahan segala amal ibadah kita oleh Allah diterima. Amin. Dan kita sekarang memasuki malam yang ke-23. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita kesehatan lahir dan batin sehingga saum tahun ini kita dapat menyelesaikannya dengan baik. Ihwatul iman yang dimuliakan Allah, kalau kita memperhatikan tadi surat Al-Isra ayat 79, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang yang rajin sholat malam, tentu dengan kaifiat yang sesuai dengan sunnah Rasul, dengan niat yang ikhlas dan khusyuk. Allah menjanjikan kelak di kemudian hari akan mendapatkan maqaman mahmuda, yaitu merupakan salah satu dari 8 surga yang nanti ada di akhirat, salah satunya yang bernama Maqam Mahmudan. Dan Maqam Mahmudan ini juga sering kita dengar kalau kita mendengar muazin mengumandangkan azan, di mana setelah menyelesaikan adzan selalu mendoakan ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudan, di mana setelah adzan itu kita mendoakan kepada Allah, ya Allah, semoga Engkau memberikan kepada Nabi Muhammad al-wasilah atau tempat yang tinggi di surga dan keutamaan, dan juga tempatkanlah ia di dalam maqaman mahmudan yang telah Engkau janjikan. Ihwatul iman yang dimuliakan Allah, kalau kita hubungkan antara jaminan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang rajin sholat malam dengan doa adzan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa orang yang rajin sholat malam insya Allah kelak akan mendapatkan surga maqaman mahmudan, seperti yang Allah janjikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ihwatul iman yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat setiap amal ibadah yang secara eksplisit dijanjikan pahala dan tempat kembalinya surga,
bisa diperhatikan dan bisa kita rasakan, ternyata itu bukan amalan yang ringan dan mudah. Kenapa begitu besar godaannya? Sebagai bandingan kita ambil contoh haji, ibadah haji. Kalau pahalanya itu ibadah haji yang mabrur adalah surga. Untuk mencari kategori mabrur ini tentu harus dilakukan dengan ikhlas dan dengan kaifiat yang Rasulullah SAW contohkan. Dalam prakteknya di dalam ibadah haji ternyata bukan hal yang mudah juga. Banyak rintangan-rintangan atau hambatan-hambatan baik dari regulasi yang dibikin oleh pemerintah atau dari travelnya, bahkan banyak juga yang dilakukan udah lama-lama di luar sunnah Rasulullah SAW. Dan juga contoh lain yakni mengurus anak yatim, di mana Allah juga menjanjikan yang mengurus anak yatim pahalanya adalah surga. Di mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di sana Nabi Muhammad SAW menjanjikan juga barang siapa yang mengurus anak yatim dengan baik, kelak di akhirat tempatnya surganya berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Sedekat, kata Nabi, antara jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian di dalam salah satu hadis atau broni, Rasulullah SAW menceritakan bahwa beliau kelak pada hari kiamat akan menjadi manusia pertama yang masuk surga. Tapi tiba-tiba ada seorang wanita yang mendahului. Oleh beliau ditanya tentang siapa dia dan apa jasa dia sehingga mendahului masuk surga. Kemudian wanita itu menjawab bahwa dia adalah seorang wanita yang ketika hidup di dunia suka mengurus anak yatim dengan baik. Oleh karena itu, kita di lingkungan The Amarta Residen, alhamdulillah, DKM serta perangkat RW semua selalu menggembor-gemborkan untuk menyantuni anak yatim. Dan insya Allah kalau nggak ada halangan, mungkin menurut panitia besok rencana akan ada santunan anak yatim. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala bagi warga di Amarta Residen yang telah menyantuni anak yatim dengan pahalanya surga yang berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Amin. Kembali mengenai sholat malam. Nah, di sini sholat malam sebetulnya ibadah yang tanpa mengeluarkan biaya. Bahkan tidak mesti harus meninggalkan rumah, tidak mesti pakai ongkos. Ternyata ini juga berat. Karena tidak setiap muslim bisa menunaikannya. Yang berat itu bukan ibadahnya, tapi godaannya. Mungkin Ikhwatul Iman juga pernah merasakan kalau seandainya kita udah bangun malam, begitu kita cepat berwudu, itu insya Allah nggak akan berat. Nah, yang berat itu pas mau bangun. Udah mau bangun, lihat jam, ada sebentar lagi. Nah, itu godaan. Pas bangun-bangun udah jam 5. Subuhnya kesirangan lagi. Gitu. Ikhwatul Iman yang dimuliakan Allah, orang yang merasa cukup dengan menjalankan sholat fardu dan beberapa sholat sunat
tanpa melakukan tahajud, nanti di akhirat juga akan menyesal, katanya gitu. Walaupun dia udah masuk surga, menyesal tidak memperoleh pahala yang berharga berupa kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kalau kita mengerti akan keutamaan sholat malam, pasti walau dalam keadaan bagaimanapun kita akan melaksanakannya. Karena nikmatnya sholat tahajud atau sholatnya malam itu, kalau kita sudah mengetahui cara atau kaifiat dari sholat tahajud tersebut. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, macam-macam sholat malam ini sebetulnya kalau di bulan-bulan yang lain disebut dengan qiyamul lail atau tahajud atau sholat witir, dan pada bulan Ramadan ini disebut juga dengan qiyam Ramadan, atau para ahli tafsir dengan menyebut dengan sholat tarawih. Dan sholat tarawih ini berasal dari kata rowaha yang artinya itu sholat yang santai, tenang, tidak tergesa-gesa. Makanya dilakukan, Nabi juga melakukan bisa dari awal malam, pertengahan malam sampai sepertiga malam. Itu sholat yang bisa dilakukan. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, adapun keutamaan kenapa pentingnya sholat malam ini, karena sholat malam ini merupakan salah satu sholat sunat yang menempati posisi kedua setelah sholat fardu. Karena Rasulullah SAW tidak, selama hidupnya tidak pernah meninggalkan dua sholat, yaitu sholat malam atau sholat tahajud dengan sholat sunat sebelum subuh. Di mana di dalam hadis riwayat Muslim bahwa Siti Aisyah menceritakan Nabi bersabda, "Raqatal fajri khairu minad dunya wa ma fiha." Disebutkan bahwa 2 rakaat sebelum fajar itu lebih aku sukai daripada dunia dan isinya. Dan juga banyak keutamaan-keutamaan atau fadilah sholat malam tersebut di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Mujammil ayat 1-4. Karena sholat malam tersebut adalah merupakan salat yang pertama Allah wajibkan kepada Nabi Muhammad sebelum difardukannya sholat yang 5 waktu. Di dalam hadis riwayat Ahmad dan Muslim, Siti Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah telah mewajibkan qiyamul lail pada awal surat Al-Mujammil tersebut. Jadi kenapa penting? Karena dulu sholat malam atau sholat tahajud itu merupakan sholat yang pertama diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga sholat malam itu merupakan sholat yang Allah syariatkan sebagai sholat tambahan setelah sholat yang 5 waktu. Tadi di dalam pembukaan surat Al-Isra ayat 79, di situ Allah berfirman yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, kenapa sholat malam juga merupakan fadilahnya begitu besar? Karena dengan sholat malam bisa mengangkat derajat kita dan juga bisa kita menjadi terpuji.
Di dalam para ahli tafsir menyebutkan bahwa sholat malam akan mengangkat manusia ke tempat yang puji, khususnya bagi Nabi kita Rasulullah SAW, bahwa beliau akan ditempatkan di surga nanti. Di tempat itulah beliau akan dipuji oleh seluruh makhluk, itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Sedangkan di dalam Ibnu Jarir, bahwa kedudukan makom Nabi Muhammad pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada umatnya, yaitu beliau bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, makom Mahmudan adalah tempat di mana aku, kata Nabi, memberi syafaat kepada umatku. Beliau pun sangat menginginkan makom Mahmudan ini dan menganjurkan kepada seluruh umatnya untuk berdoa setiap selesai mendengar azan, sebagaimana di dalam Al-Bukhari, Jabir bin Abdullah mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang berdoa setelah mendengar azan telah dihalalkan baginya syafaatku pada hari kiamat. Jadi setelah mendengar adzan kita harus berdoa dengan doa adzan tersebut. Dan pada Quran surat Al-Mujammil ayat terakhir juga Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah SAW beserta para sahabatnya yang melakukan sholat malam. Itu juga di dalam yang ayat terakhir itu. Karena bisa disebutkan juga yang rajin melaksanakan sholat malam pada dasarnya adalah merupakan ciri orang-orang yang bertakwa. Watul iman yang dimuliakan Allah, kalau itu berdasarkan dari Al-Quran mengenai keutamaan atau fadilah sholat malam. Adapun di dalam hadis Nabi disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya di dalam hadis riwayat Al-Jamaah, kecuali Al-Bukhari dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW pernah ditanya, salat apakah yang utama setelah salat wajib ya Rasul? Kemudian beliau menjawab, yaitu salat di tengah malam. Ihwatul iman yang dimuliakan Allah, dan salat malam ini juga membuat kita lebih semangat lagi di dalam hidup dan lebih semangat lagi di dalam kita melakukan pensucian jiwa kita. Dan ini juga para sahabat telah mengikuti apa yang disunahkan oleh Rasul. Jadi sholat malam itu merupakan sholat rutin yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang soleh, dan juga merupakan penghapus segala kesalahan, penahan diri kita di dalam kita mau berbuat dosa. Dan pasti juga pahalanya yang besar, yaitu maqam mahmudan. Iwatul iman yang dimuliakan Allah, dan sholat malam ini juga merupakan salah satu amal yang disukai oleh Allah, yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Karena banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan bahwa kemuliaan seorang mukmin itu adalah dilihat dari sholat malamnya, dari qiyamul lailnya. Dan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang melaksanakan sholat malam. Di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Mas'ud, bahwa lihatlah, kata Allah, hambaku yang bersemangat meninggalkan istrinya dan tempat tidurnya, di antara kecintaannya dan
keluarganya untuk melaksanakan sholat karena sangat menginginkan apa yang ada pada sisiku dan menginginkan kecintaan yang ada di sisiku, kata Allah. Jadi salat malam adalah merupakan salat yang Allah sukai. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, adapun waktu terbaik yang sholat malam dilakukan adalah di tengah malam sampai akhir malam, yang berakhir atau pada waktu sahur, di mana Imam atau At-Tirmizi meriwayatkan bahwa Amir bin Abbas mendengar Rasulullah bersabda kepadanya, saat yang paling dekat hamba dengan Tuhannya adalah pada saat tengah malam sampai akhir malam. Kata Nabi, jika engkau akan berzikir pada saat itu lakukanlah. Kemudian Nabi bersabda, siapa di antaramu yang tidak sanggup bangun pada akhir malam, salatlah witir pada awal malam. Siapa di antaramu yang sanggup bangun pada akhir malam, itu lebih baik. Karena Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad, itu setiap hari turun ke langit dunia di sepertiga akhir malam dan berfirman, kata Allah, siapa saja yang berdoa kepadaku pasti aku akan memberinya, dan siapakah yang meminta pengampunan kepadaku pasti aku akan memberi pengampunan. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hitung ya akhir malam sekitar jam setengah 3, jam 3 lah bisa. Itu bisa dilakukan, dan banyak sekali pada saat-saat tersebut kita banyak berdoa, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi Muhammad bahwa di antara doa-doa kita kepada Allah, jangan lupa kita meminta pengampunan. Setelah itu kita meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, dan kaifiat pun di dalam sholat malam tersebut telah Nabi Muhammad contohkan. Yang paling afdol di dalam sholat malam adalah yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau adalah istri Nabi, di mana beliau mengetahui sholat Nabi keadaannya kayak bagaimana. Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW tidak pernah lebih dari 11 rakaat, baik pada bulan Ramadan ataupun pada bulan lainnya. Beliau salat 4, 3, 4. Jangan kau tanyakan bertanya apa panjangnya segimana. Kemudian 4 lagi, jangan kau tanyakan juga. Dan terakhir 3, sholat witir. Alhamdulillah kita di Damarta Residen, khususnya di Masjid Al-Fat, jamaahnya telah melaksanakan apa-apa yang Nabi Muhammad contohkan, yang benar-benar insya Allah hadisnya nomor 1, yaitu muttafaqun alaih. Dan yang terakhir, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, di malam yang kedua, 3 ini, yaitu malam yang ganjil, mari kita sama-sama beriktikaf. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni dosa-dosa kita semua. Amin. Oleh karena itu, banyak-banyaklah berdoa pada malam-malam 10 malam terakhir. Jangan kita lewatkan minta pengampunan kepada Allah, yaitu banyak-banyak beristighfar. Dan jangan lewatkan juga kita memohon minta rahmat kepada Allah, dan doa-doa
Selain itu, mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin. Demikian aja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.